Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini 31 Januari 2026, kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mengucap syukur bersama karena kita dipersatukan dalam sebuah persekutuan pada pagi hari ini lewat program ini. Dan Tuhan juga telah menitipkan pesannya pada pagi hari ini sebagai roti yang hidup lewat Mazmur pasal yang ke-78 ayatnya yang ke-27 dan juga sampai ke 33. Mari kita baca bersama-sama. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah-tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedangkan makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Amin. Begitu sebuah pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita melihat sebuah bentuk keadilan ya. Dalam arti di sini kita melihat sebuah peristiwa yang ada dua mata atau dua sisi, di mana Tuhan sendiri sebagai Allah yang menyediakan, bisa melakukan apapun, bisa menyediakan dalam bentuk apapun kebutuhan kita, bahkan dengan caranya yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan ketika bangsa Israel, mereka membutuhkan makanan, Tuhan menyediakan dengan begitu luar biasa, bahkan dengan berkelimpahan sesuai yang mereka inginkan. Di situ tercatat di ayat yang 29, bahkan memenuhi kebutuhan mereka sampai mereka sangat kenyang, ditulis begitu. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan mereka, Tuhan menjawab doa dan kebutuhan mereka. Tetapi kita lihat 27-33 ini adalah ayat yang menunjukkan juga dua sisi, di mana Tuhan juga memberikan sebuah keadilan ketika umatnya memilih untuk tidak setia, memilih untuk membangkang, memilih untuk terus bersungut-sungut, dan kembali lagi memilih untuk tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan sediakan. Di sini bukan bicara soal Tuhan yang mungkin semena-mena atau kejam, tapi di sini Tuhan juga ingin mengajarkan kepada bangsa Israel di mana semuanya itu ada sebab dan akibat. Apapun yang telah Tuhan sediakan pasti di waktu yang tepat, dengan yang terbaik, yang paling kita butuhkan. Bahkan Tuhan juga tidak kekurangan kuasanya untuk menyediakan hal-hal yang begitu luar biasa. Yang harusnya daging mereka harus berburu atau beternak, disediakan Tuhan dari langit. Burung-burung mereka harus berburu, mereka cukup dapat langsung dari Tuhan. Dan dengan sangat mudah dan gratis mereka makan dengan sangat kenyang. Tetapi kembali lagi mereka lupa bahwa semuanya itu Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Dan mereka juga harus menerima apa yang mereka lakukan mengakibatkan hukuman buat mereka. Nah, di sini pada pagi hari ini saya coba melihat di mana jadi sebuah perenungan buat saya pribadi, di mana ya mungkin buat kita bersama untuk kembali lagi melihat dan merefleksikan, supaya mungkin murka Allah tidak turun atas kita. Mungkin kalau dibilang saat ini bukan di posisi yang kita sangat kenyang mungkin, atau sangat berkelimpahan, atau sangat berkecukupan. Tapi sampai saat ini kalau kita masih boleh bernafas, masih boleh menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini, dan kita juga masih bisa mengakses Gemar hari ini, bukan karena semata-mata kekuatan gagah kita, tapi karena Tuhan sendiri masih menyediakan makanan yang hidup itu berupa Gemar ini sampai hari ini untuk kita nikmati bersama. Dan jika memang saat
kita mungkin terpuruk dan kita juga bisa dengar firman Tuhan hari ini sebagai bentuk kasih Tuhan, di mana Tuhan sendiri menunjukkan kasih setianya. Dia tidak akan meninggalkan kita dan akan terus membuat kita hidup. Dan caranya adalah cara yang terbaik, cara yang ajaib untuk menyediakan segalanya buat kita. Jadi sebuah pengharapan buat kita. Tapi juga jadi sebuah poin penting ketika semuanya itu boleh kita nikmati, kita harus kembali ingat bahwa semuanya merupakan atas seizin dan karunia Tuhan, bukan atas kuat dan gagah kita. Dan kita juga gak boleh lupa untuk terus kembali bersyukur. Karena apa? Selayaknya kita diberi, ya selayaknya juga kita berterima kasih. Saya juga merenungkan pada diri saya sendiri, terutama ketika saya mungkin terlalu punya ekspektasi yang sangat tinggi, punya keinginan yang cukup melambung tinggi, karena ego saya, karena keinginan saya, karena mungkin nafsu saya juga. Tapi pada pagi hari ini saya coba belajar dan merenungkan secara pribadi, di mana bukankah daging-daging itu telah Tuhan sediakan untuk saya? Bukankah burung-burung juga Tuhan telah sediakan buat saya? Dan hari ini saya juga masih bisa menikmatinya sampai kenyang. Di sini jadi sebuah kutipan buat saya untuk kembali lagi saya bisa menjaga rasa syukur saya. Begitu juga setiap tindak laku saya. Kembali lagi saya punya tanggung jawab untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan segalanya buat saya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melihat, untuk mungkin juga terus bertekun dalam doa sampai menunggu daging-daging dan burung-burung tersebut bisa turun atas kita. Tapi untuk kita juga yang sudah menikmatinya dan sudah begitu dan sudah selayaknya kita harus bersyukur hari ini sebenarnya, karena pasti telah Tuhan sediakan dengan bentuk dan wujud yang berbagai macam di kehidupan kita, dan juga sudah jadi kewajiban kita untuk bersyukur atas semua yang Tuhan telah sediakan. Semoga renungan singkat pagi hari ini bisa sama-sama saling menguatkan kita, mengingatkan kita juga bersama di mana Tuhan sudah terlebih baik untuk kita, terlebih karya keselamatannya yang sudah pasti kita terima, dan kita wajib dan kita punya kewajiban untuk terus bersyukur dan menjaga kehidupan kita layak di depan hadapannya. Mari kita berdoa untuk menutup gemar kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kembali lagi pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur Tuhan, menaikkan puji, sembah kami Tuhan atas nama-Mu yang agung Tuhan, karena Kau begitu baik buat kami. Kau telah menyediakan segalanya Tuhan dengan cukup, dengan berkelimpahan buat kami Tuhan. Biar kiranya Bapa semuanya itu kami boleh terus Tuhan melakukan kewajiban kami Tuhan, selayaknya kami bersyukur, selayaknya kami menjaga setiap tingkah laku kami, tindak tanduk kami Tuhan, biar semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatan kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.